Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 469 Mei Gongxi muncul. Iblis kera sutra emas yang kuat terbegal dalam waktu singkat, dan sebagian besar penonton yang hadir sudah melihat apa artinya. Di kursi VIP, seorang bangsawan singa dengan rambut emas menunjukkan keterkejutan di matanya. Dia memecahkan masalah konflik garis keturunan. Ini adalah kekuatan garis keturunan fusi yang berevolusi. Apakah Liger berhasil menyatukan garis keturunan? Garis keturunan tingkat pertama. Kucing besar menggunakan pertempuran ini untuk membegal lawan dengan berani untuk mengumumkan kepada semua singa dan harimau yang hadir bahwa dia, pendekar pedang Liger, keturunan Liger, ada di sini. Ketika kucing besar turun dari panggung dan kembali ke ruang tunggu, mata para kontestan yang menunggu di ruang tunggu berubah ketika mereka memandangnya. Tak terlihat, kucing besar itu sepertinya memiliki aura berdarah yang mengintimidasi. Ketika kucing besar turun dari panggung dan kembali ke ruang tunggu, mata para kontestan yang menunggu di ruang tunggu berubah ketika mereka memandangnya. Tak terlihat, kucing besar itu sepertinya memiliki aura berdarah yang mengintimidasi. Tang San menyaksikan seluruh pertempuran di matanya, yang harus diakui adalah bahwa dari sudut pandang singa dan harimau, kucing besar itu lebih kuat darinya. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau penggunaan kataistiknya, kucing besar telah sepenuhnya menguasai kekuatan darah, dan memang seorang pejuang alami. Selain itu, pengalaman pertempuran yang dibawa oleh pertarungan hidup dan tiada yang tak terhitung jumlahnya yang dialami kucing besar bahkan lebih jelas dalam pertempuran barusan, dan iblis kera sutra emas tidak diizinkan untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Auman Liger itu hanya menunggu kera emas. Ketika kera emas melakukan serangan spiritual, kucing besar secara paksa menghentikannya, yang memiliki efek penekanan yang sangat baik pada kera emas. Selain itu, Liger sendiri memiliki garis keturunan alami untuk menekan monster serigala, dan ketika Auman keluar, hasil permainan sudah hancur. Membegal lawan adalah kebiasaan, tetapi juga untuk menghalangi pesaing lainnya. Kucing besar datang ke Tang San dan menyerahkan tongkat perak panjang kepadanya. Ini tongkat yang sangat bagus. Tang San juga tidak sopan kepada kucing besar itu, dan langsung memasukkan tongkat panjang perak ke dalam cincin penyimpanannya. Pasangan mereka akhirnya diperhatikan oleh kontestan lain di sekitar. Untuk sementara waktu, sering ada tatapan. Ayo pergi sekarang, atau menunggu permainan temanmu berakhir. Tanya kucing besar. Tang San berkata, kamu bisa kembali dulu, aku akan menunggunya pergi setelah permainan selesai. Aku akan menemanimu. Kucing besar itu mengangguk. Pada saat ini, dia masih sedikit bersemangat. Ini adalah istana leluhur, inti dari benua Falan. Dalam permainan yang sangat penting bagi seluruh benua Falan, dia mengalahkan lawan dan membegal lawan dengan ganas. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan geng emas Liger dan harimau untuk semua pemain. Di depan klan monster dan klan roh, bagaimana suasana hatinya bisa tenang ketika dia membenarkan nama kelompoknya sendiri. Apalagi ini baru permulaan, di game selanjutnya, apapun lawan yang dia hadapi, dia akan menggunakan kekuatan dan kemauan bertarungnya untuk membuktikan bahwa Liger bukanlah spesies terkutuk. Permainannya seru, dan ada banyak pemain kuat. Namun, dapat dilihat dari permainan yang telah berakhir bahwa jika pesaing garis keturunan tingkat kedua bertemu dengan pesaing garis keturunan tingkat pertama, mereka pada dasarnya pasti akan kalah. Ini adalah hasil dari kesenjangan garis keturunan. Hanya dalam sedikit kompetisi di mana atribut populasi dibatasi, dan kontestan garis keturunan tingkat kedua memiliki kekuatan dan efektivitas tempur yang sangat kuat, kontestan garis keturunan tingkat kedua memiliki kemungkinan untuk menang. Secara relatif, garis keturunan tingkat pertama dalam kompetisi menyumbang sekitar 40%, dan sebagian besar sisanya adalah garis keturunan tingkat kedua. Setelah koronde pertama hari ini, jumlah kontestan garis keturunan tingkat kedua yang tersisa pasti akan turun tajam. Setelah 1 atau 2 ronde lagi, aku khawatir tidak akan ada kontestan dengan garis keturunan tingkat kedua untuk tetap berada di lapangan. Tang San sebenarnya sedikit gugup sekarang. Secara logis, Mei Gongxi seharusnya baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9, bukan pembangkit tenaga puncak peringkat ke-9. Meskipun dia memiliki garis keturunan tingkat pertama, jika lawan yang dia hadapi juga merupakan Feng Hao Doulo dengan garis keturunan tingkat pertama, dia mungkin tidak dapat mengalahkan lawannya. Dia juga tidak tahu sejauh mana kultivasi Mei Gongxi telah meningkat selama lebih dari 1 tahun pengasingan.
Karena yang disebut kekhawatiran adalah kekacauan, suasana hatinya sedikit kacau sekarang. Lagi pula, itu bukan 2 lawan 2, dan dia tidak bisa membantunya di lapangan. Akhirnya, permainan grup ke-9 dimulai. Nomor Mei adalah No. 3 di grup ke-9, jadi dia muncul di game kedua grup ke-9. Lapangan bermain Mei Gongzi adalah platform kedua. Tang San dengan cepat meninggalkan ruang tunggunya dan pergi ke ruang tunggu lain di mana dia bisa melihat area bermain kedua, siap untuk menonton pertandingan Mei Gongzi. Sekarang dia benar-benar lebih gugup daripada saat dia bermain. Nomor 3 grup ke-9 menghadapi nomor 4 dari grup ke-9, di atas panggung. Mei Gongzi berjalan perlahan ke atas panggung. Selama proses naik ke atas panggung, rambut hitam legamnya berubah menjadi biru merak, menunjukkan identitasnya sebagai monster merak. Inilah yang secara khusus dikatakan oleh Raja Iblis Merak kepadanya untuk menutupi identitas manusianya sebanyak mungkin dalam kompetisi. Lagi pula, dari luar, perbedaan antara klan Iblis Merak dan manusia hanyalah warna rambutnya. Dengan bertambahnya usia, penampilan Mei Gongzi juga sedikit berubah. Dengan latar belakang rambut biru merak yang panjang, kulitnya bahkan lebih putih, dan wajahnya yang cantik selalu terlihat dingin, tetapi dia memiliki temperamen yang berdebu. Jumlah kontestan wanita relatif sedikit, belum lagi dengan adanya penampilan yang luar biasa. Penampilan monster dan roh yang kuat hampir menyerupai manusia, sehingga estetikanya mirip dengan manusia. Banyak penonton yang tertarik dengan penampilan tak tertandingi dari putra cantik itu. Di bawah panggung, Tang San menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegugupannya, dan pada saat yang sama diam-diam bersiap untuk datang menyelamatkan kapan saja. Bagaimana jika Mei Gongzi bertemu dengan lawan yang mematikan seperti kucing besar? Bagaimana mungkin Mei Gongzi, yang pandai dalam atribut garis keturunan kemampuan luar angkasa, bisa dipukul dengan mudah? Dalam hal kemampuan penghindaran, klan monster merak pasti berada di antara yang terbaik di antara semua klan monster. Pada saat ini, lawan Mei Gongzi juga telah muncul, di medan di mana wanita sangat langka, lawan Mei Gongzi juga seorang wanita. Sosoknya sangat anggun, dia terlihat sedikit lebih tinggi dari putranya yang cantik, dan karakteristik wanitanya sangat jelas. Dia memiliki rambut panjang bergelombang emas yang tersebar di belakang kepalanya, dan sepasang mata merah keemasan yang sedikit menggoda. Dia memiliki wajah cantik dan senyuman di wajahnya. Klan Iblis Rubah Emas. Garis keturunan emas dari garis keturunan Iblis Rubah. Meskipun bukan garis keturunan tingkat pertama seperti keluarga Tianhu, itu juga pemimpin garis keturunan tingkat kedua. Melihat bahwa lawan Mei Gongzi adalah garis keturunan tingkat kedua, Tang San menghela nafas lega. Meskipun Mei Gongzi baru saja memasuki peringkat ke-9, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi lawan dengan garis keturunan peringkat kedua. Permainan dimulai. Wasit mengumumkan. Saat berikutnya, kontestan wanita dari klan Iblis Rubah Emas mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi 2 sosok, dan tampaknya kedua sosok itu persis sama, sehingga sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Teknik cloning. Ini tidak diragukan lagi semacam ilusi. Tang San dengan cepat mengingat apa yang dia pelajari di akademi tentang kemampuan bawaan ras monster rubah emas. Klan Iblis Rubah Emas adalah yang paling langka di garis keturunan Iblis Rubah, dan juga merupakan keluarga emas. Jumlah mereka sekecil klan Tianhu, jadi mereka jarang muncul. Bagian yang paling kuat dari garis keturunan ini adalah bahwa mereka memiliki 3 kelompok bakat utama dari klan rubah, yaitu kecepatan, ilusi dan pesona. Kecuali klan Tianhu yang mengendalikan nasib mereka, mereka adalah yang terkuat di antara klan rubah. Sebagian besar klan rubah tidak pandai bertarung, tetapi klan Tianhu adalah pengecualian. Mereka adalah pembegal yang sangat baik. Dalam situasi 1 lawan 1, terutama di lingkungan yang kompleks, mereka memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Segera setelah kontestan wanita dari Golden Fox Demon Rache muncul, dia menampilkan klon avatar, yang merupakan kemampuan tingkat tinggi dalam avatar. Setidaknya gadis-gadis bernama merah itu belum memiliki kemampuan ini. Solen 5 chapter 470 pemotongan ruang. Kedua sosok itu berubah menjadi 4 lagi, dan keempat sosok emas itu terbang menuju Mei Gongzi pada saat yang sama, seperti 4 lampu emas. Mei Gongzi mengangkat tangan kanannya, bulu merak mulai diam-diam, dan kemudian dia menutup matanya. Ya, dia hanya menutup matanya seolah dia tidak peduli untuk melihat lawannya. Keempat sosok emas mendekat dengan cepat, dan ketika mereka berjarak kurang dari 20 meter dari Mei Gongzi, mereka tiba-tiba
Keempat sosok emas mendekat dengan cepat, dan ketika mereka berjarak kurang dari 20 meter dari Mei Gongzi, mereka tiba-tiba berakselerasi dan menyeberang. Pada saat inilah Mei Gongzi bergerak, dia berputar di tempat, sepasang sayap merak terbentang di belakang punggungnya, seperti menari dengan anggun. Lingkaran pola cahaya perak menyebar di sekitar tubuhnya, dan di dahinya, mahkota merak emas yang pernah dilihat Tang San juga muncul. Mahkota emas menyilaukan, menunjukkan identitasnya yang mulia. Lingkaran pola cahaya perak menyebar, dan di mana pola cahaya lewat, ruang tampaknya saling terkait satu sama lain, tidak lagi utuh, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk sementara, segala sesuatu di sekitar tubuhnya menjadi aneh. Mei Gongzi memotong ruang di sekitar tubuhnya, dan hanya sudut tempatnya yang tetap utuh. Empat sosok emas yang hendak bergegas ke sisinya tiba-tiba berhenti bergerak, merasakan bahaya pecahnya ruang dan tidak berani masuk lebih dalam. Tetapi pada saat ini, pola cahaya perak melingkar tidak berhenti, dan terbang secara terhuyung-huyung, menyelubungi empat sosok emas. Garis perak yang tampaknya ramping memiliki kemampuan yang kuat untuk membagi ruang, dan kontestan wanita dari klan monster rubah emas berani bertarung dengan sembrono dan buru-buru mundur. Detik berikutnya, kontestan wanita dari klan monster rubah emas merasakan perubahan di ruang di belakangnya, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat bahwa, di beberapa titik, di belakangnya, ada juga lingkaran pola cahaya perak yang muncul, menghalanginya mundur. Lingkaran pola cahaya perak menyelimuti ruang besar di sekitarnya saat ini, secara bertahap mendekat, membuat sosoknya yang berubah menjadi dilema. Klan iblis rubah emas pandai dalam kecepatan, ilusi, dan pesona. Tapi keberuntungannya benar-benar buruk. Lawan yang dia hadapi hari ini adalah seorang wanita, dan pesonanya sangat berkurang. Apalagi, ketika ruangnya rusak, tidak ada pihak yang bisa melihat penampilan satu sama lain. Bagaimana cara menggunakan pesonanya? Dengan kekuatan fisiknya sangat tidak mungkin untuk menahan serangan pemisahan ruang, kecepatan dan ilusi berada di bawah blokade ruang skala besar, dan tidak ada cara untuk menggunakannya, jadi... Aku mengaku kalah. Dia tidak ingin tiada, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa bertarung, dia langsung berteriak. Lingkaran pola cahaya perak diam-diam tertutup, dan akhirnya menyatu menjadi bulu merak. Mei Gongzi muncul 5 meter di belakangnya. Bulu-bulu merak sedikit bergetar, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba beriak dengan lapisan lingkaran cahaya yang terdistorsi. Dengan kilatan cahaya perak, Mei Gongzi menghilang tanpa jejak. Belum lagi para penonton yang menyaksikan pertarungan, bahkan Tang San yang awalnya khawatir pun tercengang. Dalam pertempuran ini, apa yang Tang San rasakan adalah bahwa Mei Gongzi benar-benar terintegrasi ke dalam ruang. Di bawah kendalinya, seluruh ruang seperti blok bangunan yang patuh, memungkinkannya untuk mengatur dan menggabungkan sesuka hati. Kesenjangan antara setiap ruang kecil adalah metode serangan terbaiknya. Dibandingkan dengan dia, lawannya seperti bawah tanah dan langit. Apakah Mei Gongzi menjadi begitu kuat? Apakah dia menjadi begitu kuat setelah mundur selama lebih dari setahun? Mei Gongzi diam-diam muncul di ruang tunggu asli, dan mengirim pesan ke Tang San melalui komunikator, Asura, permainan sudah selesai, aku akan pergi dulu. Oke, Tang San menjawab. Dia juga berencana untuk meminta Mei Gongzi berlari untuk menghadapi pertarungan dua pemain, tetapi menilai dari kekuatan yang ditunjukkan Mei Gong hari ini, sepertinya itu tidak perlu. Mei Gongzi berjalan keluar di bawah tatapan orang lain yang agak aneh di zona tunggu, pikirannya kembali ke saat dia diuji oleh garis keturunan keluarga hari itu. Gua gelap. Raja Iblis Merak memanggilnya kembali sebelumnya, karena dia mendapat kabar bahwa Istana Leluhur akan mengadakan kompetisi elit. Raja Iblis Merak berharap bahwa dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini setelah lulus ujian warisan keluarga, sehingga dapat muncul. Bagaimanapun, dia memiliki darah manusia, dan jika dia ingin mewarisi posisi patriark dari klan monster merak, dia masih membutuhkan persetujuan dari istana leluhurnya, dan kekuatannya selalu menjadi faktor terpenting baginya untuk diakui. Karena itu, tes warisannya datang lebih cepat dari jadwal. Gua yang gelap tidak dapat melihat 5 jari, tetapi Mei Gongzi tidak terburu-buru untuk menjelajah, meskipun dia masih muda, dia sangat tenang. Ibunya mengajarinya sejak dia masih kecil bahwa apapun situasinya, dia harus selalu tetap tenang, karena hanya dalam keadaan tenangmu dapat menghadapi semua krisis dengan lebih baik. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia hanya menutup matanya dan fokus pada fluktuasi di ruang sekitarnya. Ujian pewarisan keluarga dari klan monster merak pasti tidak bisa dipisahkan dari luar angkasa. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengikatkan batu keberuntungan yang diberikan oleh Ashura di tangannya.
Batu keberuntungan dapat meningkatkan keberuntungannya, inilah yang dikatakan Ashura padanya. Sambil memegang batu itu, wajah bertopeng itu muncul di benaknya. Mengapa dia menolak untuk membiarkanku melihat wajah aslinya? Apa yang dia tutupi? Tepat ketika pikirannya sedikit bingung, tiba-tiba, dia merasakan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Dia jelas menutup matanya, tetapi pada saat ini, semuanya menjadi lebih cerah. Dia terkejut menemukan bahwa dia datang ke ruang perak. Ini adalah tempat seperti altar, di sekitar altar melingkar perak, ada kekosongan yang tak ada habisnya. Berdiri di tengah altar, Mei Gongxi hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak lengket, dan sulit baginya untuk bergerak saat ini. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengendur, dan cahaya perak dari altar di bawah kakinya keluar, dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan seperti letusan gunung berapi. Lampu perak ini menembus tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi transparan. Kemudian lampu perak ini terbang menuju langit malam yang tak berujung dan berubah menjadi petak besar cahaya perak. Perlahan-lahan, altar di bawah kakinya mulai redup, memperlihatkan langit malam yang gelap, membuatnya merasa seolah-olah melayang di langit malam. Di kejauhan adalah langit berbintang yang tak terbatas, menjulang di dunia yang gelap ini, dia mengasalkan rasa takut yang tak terkatakan. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya perak di kejauhan berangsur-angsur membesar, seolah-olah terbang ke arahnya. Mei Gongxi tertegun sejenak, lalu berbalik ke samping tanpa sadar untuk menghindarinya. Sebuah cahaya perak hampir terbang melewati tubuhnya. Dihindari. Dan benang perak yang terbang lewat dengan tenang menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah berada di kaki Mei Gongxi. Itu jelas kekuatan ruang Dao, jika itu mengenainya sekarang, kemungkinan akan memotong tubuhnya. Kekuatan ruang yang dihindari kembali mengembun di bawah kakinya, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari altar. Sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, dua lampu perak menyala lagi. Mei Gongxi berkedip dan menghindar lagi. Dua lampu perak melewati kehampaan, menghilang, muncul kembali, dan menyatu kembali ke dalam altar di bawah kakinya. Apakah ini ujiannya? Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti apa tes yang dia terima. Sebelumnya, altar di bawah kakinya ditenun dari kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah dia muncul, kekuatan luar angkasa ini menyebar. Sekarang, mereka akan kembali. Hanya dengan menghindari invasi semua kekuatan luar angkasa, dia dapat lulus ujian permainan ini. Namun, kekuatan ruang yang telah tersebar sebelumnya lebih dari 1000 jalur. Pada saat ini, 4 lampu perak terbang dan menembak ke arahnya dalam bentuk tik-tak-tu. Mei Gong melompat dan mengebor bagian tengah, 4 lampu perak menghilang, muncul kembali, dan bergabung ke altar di bawah kakinya. Solen 5 Chapter 471 Tes Warisan. Detik berikutnya, 8 lampu perak muncul, terbang dari segala arah. Pada saat ini, Mei Gongxi tidak bisa tidak memikirkan apa yang Raja Iblis Merak Besar katakan kepadanya sebelum dia diuji. Injak tarian kuning misterius. Pada saat berikutnya, dia sudah menari dengan anggun, sosoknya melintas, dan dia mengebor celah cahaya perak. Cahaya perak jatuh dan bergabung ke dalam altar. Namun, lebih banyak cahaya perak telah terbang. Mei Gongxi hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan menari tarian rahasia surgawi, yang merupakan pandangan pertama dari pintu. Memegang batu keberuntungan dengan erat di tangannya, dia terus berjalan melalui cahaya perak yang cukup untuk menembusnya. Mungkin, terkena cahaya perak tidak akan benar-benar dipotong dan tiada, tetapi tes pewarisan ini kemungkinan akan gagal. Sebelum masuk, Raja Iblis Merak Besar telah memberitahunya bahwa hanya ada satu kesempatan untuk ujian, orang-orang dengan alam kultivasi yang berbeda akan diuji, dan isi ujiannya akan berbeda. Dia masih di peringkat ke-8 dan belum dipromosikan ke peringkat ke-9. Ini adalah waktu terbaik untuk menerima ujian. Karena tarian surgawinya sudah merupakan pencapaian kecil. Apakah dia bisa lulus tes atau tidak terserah padanya. Di bawah tekanan besar ini, tarian Tianji terasa seperti hal yang biasa. Tarian Mei Gongxi mulai menjadi lebih cepat dan lebih cepat, terus-menerus bolak-balik di antara celah-celah ruang yang semakin padat, dan cahaya perak di bawah kakinya juga menjadi semakin banyak. Intens. Cahaya perak yang semakin intens juga memantulkan sosoknya semakin menyilaukan. Secara bertahap, Mei Gongxi tidak bisa bertahan lagi. Yang pertama adalah tekanan dari kekuatan spiritual, dia harus menyebarkan kekuatan spiritual sepenuhnya untuk menemukan celah-celah yang tidak bisa dilepaskan. Namun, di bawah pemotongan ruang yang konstan, kekuatan spiritualnya juga terus terpengaruh,
dan kecepatan konsumsinya sangat cepat, dan kemudian tubuhnya mulai tidak dapat mengikuti bimbingan spiritual karena kelelahan. Dan retakan ruang di sekitarnya masih menjadi semakin banyak, dan tidak ada tanda-tanda pengurangan. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak serangan yang dia hindari. Namun, karena serangan keretakan ruang ini belum berakhir, itu berarti dia belum lulus ujian. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Serangan-serangan ini sangat menakutkan sehingga jika dia tidak hati-hati, rambutnya akan terpotong. Perasaan yang sebenarnya membuatnya merasa bahwa kematian akan datang padanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan terbangun sedikit. Namun, batas tubuhnya akan datang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk merangsang potensinya, ketakutan akan kematian akan datang lagi. Pada saat ini, cahaya bengkok melintas dengan tenang di salah satu tangannya. Retakan ruang yang tersapu dengan cepat tiba-tiba menjadi lambat pada saat ini. Retakan ruang perak terlihat sangat jelas pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah dipotong-potong olehnya. Kecepatannya melambat, dan ini adalah pertama kalinya Mei Gongzi bisa melihat dengan jelas keberadaan seperti apa yang dia hindari sebelumnya. Altar di kaki telah menerangi sebagian besar area, dan saat ini, retakan di udara adalah yang paling padat. Rahasia surgawi menari, dia berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, bergerak dalam ritme yang unik di antara celah-celah ruang yang seolah membelah seluruh dunia. Di bawah keadaan kecepatan sangat melambat, bahkan jika retakan ini sangat padat, dia jauh lebih santai. Di tangannya, cermin kristal dengan tubuh sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan lingkaran cahaya samar mengalir, memancarkan kilau lembut yang membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban. Jika masih ada kekuatan di dunia ini yang dapat mempengaruhi ruang, mungkin itu adalah waktu. Waktu dan ruang penuh dengan kekuatan misterius, dan mereka dapat saling mempengaruhi. Cermin kristal adalah tanda kaisar iblis kristal besar, dan apa yang dicap di dalamnya adalah perubahan waktu yang akhirnya dipilih Tang San setelah berpikir keras. Hanya waktu yang dapat memengaruhi ruang, ini adalah penilaian Raja Dewa. Pada saat ini, ketika Mei Gongzi dalam bahaya, perubahan waktu memainkan peran besar. Satu demi satu filamen perak diam-diam tercetak di altar di bawah kakinya, dan cahaya di altar menjadi semakin terang. Cahaya menyilaukan memenuhi ruang sekitarnya dengan fluktuasi aneh. Perubahan waktu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk Mei Gongzi. Ketika celah ruang terpadat lewat, sisanya hanyalah beberapa fluktuasi ruang yang tersebar. Mengambil keuntungan dari momen lambat sebelumnya, dia mengambil keuntungan dari desahannya, menyesuaikan diri, dan menari lagi. Gerakan lambat singkat sebelumnya memberinya pemahaman baru tentang tarian rahasia surgawi. Cahaya perak menyelimuti tubuhnya dan mulai menarik ruang. Pada saat inilah dia menyadari bahwa tarian rahasia surgawi tidak hanya digunakan untuk menghindar, tetapi juga untuk bimbingan aktif. Di bawah bimbingan fluktuasi ruang yang indah yang melekat pada tarian rahasia surgawi, celah-celah ruang yang begitu padat sehingga sulit untuk dihindari akan secara otomatis menjadi teratur, dan mengubah orientasinya dengan daya tariknya, memungkinkannya untuk menghindar. Tanpa bantuan perubahan waktu, mungkin butuh waktu lama baginya untuk menemukan rahasianya, tetapi pada saat ini, dia telah terinspirasi. Akhirnya, ketika sinar terakhir dari cahaya perak lewat dengan tenang dan bergabung ke dalam altar di bawah bimbingan Mei Gongzi Tianjiwo, seluruh dunia tampak berubah menjadi perak dalam sekejap. Dalam penglihatan Mei Gongzi, semuanya memancarkan cahaya perak yang cemerlang, dan dia tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Begitu tubuhnya menjadi ringan, dia merasa seperti menginjak tanah lagi, dan dia mendapati dirinya muncul kembali di gua aslinya. Pada saat ini, gua itu tidak lagi gelap, dan seekor merak perak besar muncul di depannya. Merak perak membentangkan bulu-bulu cemerlang di belakangnya, dan sepasang mata tampak penuh senyuman. Detik berikutnya, mata di setiap bulunya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, menyinari Mei Gongzi, membasuh tubuhnya. Di dahi Mei Gongzi, mahkota merak emas muncul diam-diam, tetapi di bawah sapuan cahaya perak, mahkota merak emas berubah menjadi emas putih. Mei Gongzi bermandikan sungai panjang angkasa, menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi burung merak putih perak, sosoknya dan burung merak besar di depannya bergabung satu sama lain, seolah-olah menari di seluruh dunia, membimbing rahasia surgawi ke dunia luar angkasanya sendiri. Situasi yang indah ini berlanjut untuk waktu yang lama, dan dia sendiri tidak tahu berapa lama. Ketika dia sadar kembali, semuanya tampak luar biasa indah.
Dia sudah bisa dengan jelas merasakan perubahan ruang di dunia ini. Tidak jauh di depannya, sehelai bulu indah melayang dengan tenang, warnanya putih emas, tetapi memancarkan lingkaran cahaya biru, seolah-olah ada 3 ruang yang beriak di mata 3 bulu di bulu itu. Tianjiling, token dari klan monster merak, juga merupakan artefak asli dari klan monster merak. Mei Gongzi telah memegangnya sebelumnya, tetapi pada saat ini, Tianjiling tampaknya sedikit berbeda. Itu memancarkan cahaya lembut, dan penuh afinitas ketika menghadapnya, seolah-olah itu sendiri adalah bulu pada Mei Gongzi. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut ke arah pena bulu surga, dan pena bulu langit terbang diam-diam di depannya dan menari dengan gembira di sekitar tubuhnya. Lingyan membawa sinar cahaya yang cemerlang, dan samar-samar, dia sepertinya melihat masa depan yang jauh. Solen 5 Chapter 472 3 Misteri Surgawi. Mei Gongzi menatap dengan saksama, dan pada pandangan pertama, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di tempat tinggi dengan pakaian lengkap, dan ada banyak sosok yang memujanya di bawah. Di mata kedua, dia melihat dirinya melayang di langit, dan selalu ada sosok di sisinya, tubuhnya memancarkan kecemerlangan biru, yang mencerminkan kecemerlangannya sendiri. Bulu terakhir tiba-tiba berubah menjadi merah tua pada saat ini, dan Mei Gongzi akan melihat dengan seksama ketika rasa takut yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Ah, serunya, tiba-tiba tersadar dari tatapannya. Tianjiling masih menari di sekelilingnya, namun ketiga mata Ling itu telah kembali normal, seolah-olah apa yang dilihatnya sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, gambar di mata 3 bulu itu begitu jelas, dan itu terasa begitu nyata baginya. Mei Gongzi memegang Tianjiling di tangannya, sedikit mengernyit. Apa sebenarnya itu? Raja Iblis Merak Besar mengatakan kepadanya bahwa, sebagai pengendali ruang, klan Iblis Merak awalnya memiliki kemampuan yang kuat, yaitu, untuk menangkap rahasia, yang juga merupakan asal dari tarian rahasia surgawi. Tetapi dalam sejarah klan Iblis Merak, hanya leluhur Kaisar Iblis Merak yang benar-benar dapat menangkap rahasianya. Kaisar Iblis Merak berkata sebelum kematiannya bahwa jika kamu ingin menangkap rahasia, kamu harus benar-benar mendapatkan persetujuan rahasia. Jadi, apakah dia dikenali sekarang? Gambar yang muncul di 3 link yang aku lihat sebelumnya, bukan? Apakah itu misteri surga? Dengan pikiran, saat berikutnya, dia sudah meninggalkan gua. Di luar gua, Raja Iblis Merak telah menunggunya. Ketika Raja Iblis Merak melihat Mei Gongzi sekilas, cahaya menyilaukan muncul di matanya. Pada saat ini, Mei Gongzi di matanya sangat halus, tampaknya menjadi entitas, dan tampaknya tidak ada di dunia ini, tetapi telah menjadi bagian dari ruang. Apakah kamu berhasil lulus ujian? Berapa lama kamu bertahan di altar? Raja Iblis Merak Agung bertanya dengan tergesa-gesa dengan beberapa kejanggalan. Mei Gongzi mengedipkan matanya, kembali sadar, dan berkata, sudah lama sekali. Ya, pasti lama, kalau tidak kamu tidak akan dikenali oleh Tianjiling. Awalnya, aku hanya 1/5 dari waktu, dan aku dipaksa mundur oleh ruang. Menurut perkiraanku, setidaknya hanya 3/5 dari waktu yang dapat benar-benar dikenali oleh Tianjiling, yang dianggap telah lulus ujian warisan. Tetapi situasi terbaik para leluhur sebelum aku mendekati 2/5. Tampaknya kamu memang berbakat. Tidak heran bahwa pada usia yang begitu muda, kamu memiliki pemahaman awal tentang tarian rahasia surgawi. Kamu lulus ujian dengan tarian rahasia surgawi, bukan? Mei Gongzi mengangguk tanpa sadar, dia tidak mengatakan bahwa dia benar-benar lulus semua tes. Sebelum kembali, ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus memiliki keraguan tentang Raja Iblis Merak Besar, terutama untuk informasi penting. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sepenuhnya mempercayai ibunya. Karena Raja Iblis Merak tidak bertanya, dia tidak perlu mengatakannya. Apakah kamu pernah melihat sesuatu dari bulu merak? Para leluhur mengatakan bahwa ketika warisan diperoleh, pertama kali melihat rahasia langit seringkali paling jelas, dan setidaknya sekilas masa depan dapat dilihat dari salah satu dari mereka. 1. Bukankah itu 3? Mei Gongzi berpikir dalam hati, tetapi dia masih mengikuti kata-kata Raja Iblis Merak Besar dan berkata, yah, sepertinya aku telah melihatku berdiri di tempat tinggi dengan pakaian lengkap, dengan banyak jamaah di bawah ini. Mendengar kata-katanya, mata Raja Iblis Merak tiba-tiba berbinar, oke, hahaha. Sepertinya anakku benar-benar memiliki harapan untuk menjadi ratu dalam waktu dekat. Klan Iblis Merak kita, ZTE Harapan. Kamu seharusnya sudah menembus urutan ke-9, kan? Mei Gongzi tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat kultivasinya sendiri.
Benar saja, dia tidak tahu kapan kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia sudah melangkah ke urutan ke-9. Tidak hanya itu, kekuatan garis keturunan di tubuhnya berubah menjadi emas putih di beberapa titik, dan seluruh garis keturunan tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mei Gongxi menarik kembali pikirannya dan kembali ke kediamannya. Ketika dia datang ke istana leluhur, itu dikirim oleh Raja Iblis Merak Besar bersamanya, dan dia telah merasakan perubahan di tubuhnya. Mei Gongxi sekarang pada dasarnya menguasai kemampuan untuk mengendalikan ruang setelah evolusi garis keturunan. Mahkota emas meraknya juga tampaknya telah kembali menjadi emas, dan itu hanya akan berubah menjadi emas putih ketika dia menggunakan pena bulu surgawi. Dalam pertempuran hari ini, lawannya tidak terlalu kuat untuk jujur, bahkan klan rubah, bahkan klan emas, memiliki kekuatan tempur yang terbatas. Terlebih lagi, trik ilusi pihak lain, di depan pengontrol ruangnya, benar-benar hanya lelucon. Dia mengalahkan lawan, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Hari itu, dia hanya memberitahu Raja Iblis Merak Besar tentang salah satu dari 3 mata bulu yang dia lihat. Mata bulu pertama tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia bisa menjadi patriark dari klan Iblis Merak di masa depan, atau bahkan generasi baru Kaisar Iblis Merak. Apa arti rahasia celestial yang dihadirkan di mata kedua dan ketiga yang tersisa? Rahasia celestial kedua adalah mengatakan pada diri sendiri bahwa akan ada sosok biru menari denganku di masa depan, menjadi pasanganku, atau siapa orang ini? Dilihat dari penampilan sosok itu pasti manusia, dan itu adalah pasangan masa depannya, dan dia pasti manusia. Siapa dia? Di mana dia? Dan misteri surgawi ketiga, yang sebenarnya tidak bisa dilihatnya, hanya melihat warna merah tua yang penuh dengan kekuatan penghancur. Apa artinya? Misteri surgawi ini selalu membuat hatinya berat. Dalam perjalanan ke sini, Raja Iblis Merak Besar mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika klan monster merak telah menguasai link rahasia surgawi, tidak akan mudah untuk mengintip rahasia surgawi, dan itu akan menghabiskan banyak biaya, bahkan kekuatan hidup. Leluhur Kaisar Iblis Besar Merak mempengaruhi umurnya karena dia mengintip ke langit, dan menjadi keberadaan berumur pendek di antara Kaisar Iblis Besar. Namun, ketika dia menjadi dewa di masa depan, Tian Jiling akan merespons, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengintip rahasia itu lagi. Hal yang sama berlaku untuk setiap kemajuan besar. Jika kamu ingin melihat rahasia surga, kamu harus menunggu sampai terobosanmu berikutnya dan mencapai tingkat dewa. Ashura juga menjadi lebih kuat. Dia menonton pertandingan Ashura hari ini, tetapi dia tidak memahaminya, seperti kebanyakan orang. Namun, dia percaya bahwa itu jelas bukan pertandingan palsu. Dengan status mamut emas, bagaimana mungkin bekerja sama dengan manusia untuk melawan korek api palsu? Dia bisa lulus tes pewarisan darah dari klan monster merak, dan aku ingin berterima kasih padanya. Yang pasti tanpa batu keberuntungan dan perubahan waktu di cermin kristal, bahkan jika dia bisa lulus ujian, dia pasti tidak akan dalam keadaan sempurna seperti sebelumnya. Dia benar-benar baik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah dia bisa memahami rahasia surgawinya melalui Tian Jiling dan mengkonfirmasi apa tujuan dia untuk menjadi baik pada dirinya sendiri. Dia akan bertarung dengannya besok. Dibandingkan dengan pertarungan 1 lawan 1, bergabung dengan Ashura membuatnya sedikit gugup. Datang ke kompetisi kali ini juga sangat penting bagi Mei Gongxi, hanya untuk menguji warisannya melalui perang, dan untuk lebih memahami warisan ini. Dia tidak melihat Ashura setelah pertandingan karena dia tidak tahu mengapa dan sedikit enggan untuk terlalu banyak berhubungan dengan Ashura. Dalam hatinya, ada sosok yang sering muncul, tetapi dia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Sebelum meninggalkan kota Keri kali ini, dia kembali ke Akademi Keri lagi, tetapi dia masih tidak melihat pria bernama Tang San itu. Tang San, mengapa setiap kali aku memikirkan nama ini, aku memiliki perasaan khusus di hatiku?